Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, sahabat dakwah dimanapun kalian berada, kita kembali melaksanakan bincang-bincang santai Ramadan dengan Akademi Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Pramuli, menemani sore Anda, menemani ngabuburit Anda, dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa konsisten, senantiasa bersama kami, pantengin terus acara bincang-bincang santai Ramadan ini selama di bulan Ramadan. Kedua kalinya, sholat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pemirsa bincang-bincang santai Ramadan yang ada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali di BBS part yang ke-16. Nah, sore ini kita bersama pemateri yang spesial. Beliau adalah Ustadz Sugiarto, sarjana kemasyarakatan, merupakan Wakil Ketua Umum 1 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan tentang apa, Ustaz? Ramadan sebagai penyucian jiwa. Baik, Ramadan sebagai penyucian jiwa. Nah, bagaimana seorang Muslim menyikapi Ramadan ini? Tentunya mari kita simak pemaparan materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz Sugiarto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binikmatil Islam wal iman wa binikmatil Quran was sunnah wa binikmatil dakwah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta acara BBS Bincang-Bincang Santai Dewan Dakwah dimanapun berada, puji syukur pertama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang alhamdulillah saat ini sudah memasuki hari yang ke-19 atau 20. Ini perlu kita syukuri, karena banyak saudara-saudara kita yang tahun ini tidak lagi bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, atau ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melanjutkan ibadah-ibadah puasa dan ibadah lain pada bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, ini kesyukuran yang betul-betul harus kita nikmati, yang kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Semoga semua ibadah kita, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, akan diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, pada alim ulama, para pejuang-pejuang Islam yang istiqomah, dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Pemirsa BBS dimanapun berada, bincang-bincang santai sore hari ini, kami akan mengambil tema tentang penyucian jiwa. Ramadan sebagai sarana penyucian jiwa. Hal ini sangat penting bagi kita semuanya, karena segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita.
Dan niat yang baik adalah niat yang ada pada hati yang baik, sehingga akan menjadikan niatnya benar, yaitu niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jauh kita akan mengangkat tema ini, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan kita, bahkan bukan hanya kita, jin dan manusia, dan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Jadi visi misi seorang muslim yang benar, seluruh waktu yang dia gunakan, seluruh kegiatan yang dia lakukan, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama harus kita pahami, bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk ibadah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk bermain, bukan untuk macam-macam. Cuma satu, untuk ibadah. Maka dari itu, seandainya di antara kaum muslimin yang memahami ibadah itu hanya di dalam masjid saja, atau ibadah itu hanya sebatas rukun Islam saja, yaitu bersyahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji, maka betapa sempitnya dia dalam beribadah. Apalagi kalau ibadah itu hanya dibatasi di ruang masjid saja, sholat saja, zikir, puasa, maka sungguh ini bahaya kalau ibadah hanya sebatas itu. Maka jauh-jauh hari di dalam kitab suci Al-Quran Allah mengingatkan banyak orang yang rugi. Kenapa? Karena masalah waktu ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Kalau Allah sudah bersumpah, artinya yang disampaikan Allah itu adalah hal yang sangat penting, sangat urgen, sampai bersumpah. Kita juga mah itu, manusia kadang-kadang kalau saking pentingnya nak ngomong biar dipercaya, dia pakai sumpah. Iya. Sumpah demi Allah, sampai begitu. Biar orang percaya apa yang diomongkan tadi. Itu. Allah sampai bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah, ternyata karena waktu inilah manusia banyak yang rugi dalam hidupnya. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, seandainya umat Islam memahami bahwa ibadah itu hanya di dalam lingkup masjid saja, hanya sholat, zikir, wirid saja, maka betapa banyak waktu yang dia sia-siakan untuk di luar ibadah. Nah itu. Maka saya tegaskan kembali pada kaum muslimin bahwa ibadah itu luas. Syaratnya cuma dua. Manakala itu sebuah amal kebaikan, amalun sholah, dan niatnya hanya mengharap ridha Allah, itulah ibadah. Syaratnya cuma dua. Jadi niat karena Allah, ikhlas, dan merupakan amal perbuatan yang baik. Itulah ibadah. Maka membuang duri di jalan itu perbuatan baik. Kalau niatnya karena Allah, itu ibadah. Kalau dia bekerja itu ibadah, dan dia bekerja karena Allah, itu ibadah. Dia tidur itu ada amalan kebaikan, amal yang baik, dan dia tidur dengan baca doa, itu ibadah. Bahkan mau masuk WC saja, buang kotoran, kita mau masuk WC, diawali dengan bacaan doa, kita di WC, buang hajat, itu ibadah. Jadi semua apa yang kita lakukan manakala hanya karena Allah dan itu kebaikan, syaratnya dua itu,
itulah ibadah. Maka seorang muslim dari bangun tidur mau tidur lagi semuanya dalam ibadah. Dia mau bangun tidur, sholat, jelas kalau sholat itu ibadah. Setelah sholat dia mandi, begitu mau masuk kamar mandi dia baca doa, ibadah. Kemudian dia bekerja, sebelum bekerja dia membaca doa, mohon perlindungan pada Allah, itu ibadah. Kemudian dia istirahat tidur, dengan sebelum tidur dia baca doa, itu ibadah. Semuanya ibadah. Nah itu dulu yang penting kita pahami. Jadi jangan sampai salah umat Islam bahwa ibadah itu sempit hanya di masjid saja, atau baca Quran saja, atau sholat saja, bukan. Semuanya ibadah. Nah itu. Dan ibadah itu dibagi dua. Nah ini baru masuk materi. Jadi tadi secara umum ibadah seperti itu. Sekarang kita lihat ternyata ibadah itu dibagi dua. Yang pertama ada yang membagi ibadah itu ibadah yang khusus dan umum, mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya. Yang khusus. Ibadah yang umum tadi jelas definisinya seperti tadi, itu tadi yang saya jelaskan tadi adalah ibadah secara umum. Syaratnya cuma dua. Niat karena Allah, niatul ikhlas, dan merupakan amalun soleh, perbuatan baik. Itu ibadah secara umum. Dan ada yang ibadah khusus. Nah, ibadah khusus itu dua syarat tadi, niatnya ikhlas, perbuatannya baik, tapi ditambah satu lagi. Apa itu? Mengikuti tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiatul Rasulullah. Mengikuti tata cara. Kaifiatnya mengikuti Rasulullah. Apa ibadah khusus itu? Yang sudah ditentukan oleh Allah dan harus ikuti tata cara Rasulullah. Apa? Salat, ya, puasa, zakat, haji, warisan, bagi waris itu kan. Itu adalah ibadah khusus yang harus mengikuti tata cara Rasulullah. Yang sudah jelas aturannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Salat itu ibadah khusus. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Salat itu ibadah khusus, salat subuh itu 2 rakaat, tidak boleh ditambah 3 rakaat. Itu kan? Puasa juga begitu, ibadah khusus. Syaratnya jelas, rukunnya jelas, aturannya jelas. Nah itu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Itu namanya khusus. Tapi ada juga yang membagi ibadah itu dua macam, yaitu ibadah yang sifatnya zahir, yang nyata, dan yang sifatnya batin, yang tidak terlihat, karena ada di dalam hati. Nah, ini baru masuk materi kita. Ya. Nah, ada ibadah yang zahir, yang nyata, yang nampak oleh mata, Tapi ada sifatnya ibadah batin yang tidak terlihat karena adanya di dalam hati. Itu. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan antara iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Seperti Bang Nasri tadi kan, ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Innal ladina amanu. Iman. Di mana iman itu? Adanya dalam hati. Wa amil solihat. Beramal soleh. Di mana amal soleh itu? Kehidupan nyata. Terlihat nyata. Nah itu. Banyak sekali ada seperti itu. Jadi ibadah itu ada sifatnya yang zahir, yang nyata, ada yang batin. Bahkan Imam Nawawi menyatakan bahwa ibadah batin itu setengah dari agama. Setengah dari ibadah. Di dalam ada telepon, diterima nggak? Oh tidak ya, kaki dulu. Biar. Bahkan Imam Nawawi menyatakan dalam sebuah hadis yang pertamanya dalam hadis Arba'in, yang pertama disantumkan adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyah. Nah ini. Bahwa sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Gitu kan? Amalan itu bentuk nyata.
Niat itu adalah Di hati. batin, di hati. Nah, ternyata amalan-amalan yang sifatnya zahir itu dalam hadis sahih ini itu tergantung ibadah batin. Hati, ya kan? Innamal a'malu binniyah. Semua amal itu tergantung niat. Jadi amal apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, kalau niatnya, niat itu di dalam mana? Hati, ibadah batin. Kalau niatnya tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Ah, itu. Tidak terima oleh Allah. Maka justru yang penting adalah amalan batin ini. Tapi juga tidak mengecampingkan amalan zahir, jelas. Harus dilakukan juga. Semuanya dilakukan. Tetapi ternyata yang menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak adalah ibadah batin. Niatnya tadi. Keimanannya tadi. Nah ini. Maka dari itu, jangan sampai kita salah terjebak. Sudah merasa ibadahnya banyak, tapi ternyata nanti di akhirat ternyata kosong. Kenapa? Karena ternyata begitu dia tahu di hari kiamat nanti, semua ibadah itu tidak diterima oleh Allah karena niatnya bukan karena Allah. Kenapa? Niatnya salah. Itu dulu, silakan kalau mau tanya. Silakan kalau nak bertanya. Nah, Ustaz. Ini mungkin belum ada pertanyaan di Facebook, cuman untuk membuka diskusi Ustaz, terkadang itu kan ada seorang yang dia rajin sholatnya, tapi akhlaknya itu masih buruk Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz memandangnya? Ya, jadi sangat jelas bahwa lahir, amalan lahir itu adalah gambaran dari amalan batin. Amalan yang lahir itu, yang zahir itu menunjukkan bagaimana kondisi hatinya. Kondisi hatinya. Sebuah teko minuman diisi susu. Begitu dituangkan, apa yang keluar? Susu. Susu. Dalam teko itu isinya kopi, dituangkan keluarnya apa? Kopi. Kopi. Ya. Maka amalan yang keluar, yang nyata itu menggambarkan kondisi hatinya, kondisi batinnya, kondisi dalamnya. Itu, kondisi batin. Maka kalau ada orang sholat tapi masih bermaksiat, memang berarti sholatnya belum benar. Sholatnya belum benar. Itu maka dikatakan amalan batin itu niat yang baik, tapi amalannya tidak baik, ya, niatnya baik, amalannya tidak baik, ya, seperti dia menanam pohon tapi tidak berbuah. Niatnya baik, tapi amalannya tidak baik atau belum beramal, cuma niat baik. Ya ibarat dia menanam pohon tapi pohonnya tidak berbuah, nggak ada hasilnya. Sebaliknya juga, kalau amalannya baik tapi niatnya tidak baik, sama juga seperti pohon. Seperti menanam pohon, berbuah, tapi dia tidak menikmati. Nah, sudah berbuah tapi dia tidak menikmati. Mungkin dimaling, mungkin diambil burung, mungkin macam-macam. Atau mungkin jatuh ke laut dan sebagainya. Itulah. Beramal yang baik, niatnya nggak baik, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan amalan kebaikan di sisi Allah. Nah, itu. Maka dalam sebuah hadis sangat jelas dikatakan Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baik seluruhnya, badannya. Dan jika segumpal daging itu jelek, maka akan jelek seluruhnya. Dan gitulah segumpal daging adalah hati. Ya. Jadi luar biasa.
Hati ini betul-betul yang menentukan kebaikan seseorang atau tidak. Maka ada dua kisah nih yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini dalam hadis qudsi ya. Pada hari kiamat nanti, ada 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan Allah ke neraka. Yang pertama yang diseret Allah ke neraka itu adalah sewaktu di dunia dia disebut seorang ustadz, seorang ulama, seorang da'i. Tapi begitu di hari kiamat, di pembalasan, dia diseret Allah ke neraka, dimasukkan Allah ke neraka. Proteslah orang tadi. Kenapa dia dimasukkan ke neraka oleh Allah? Maka Allah menjawab, benar, kau telah mengajarkan agama, telah mengajarkan Al-Quran, tapi kau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, agar kau disebut seorang ustadz dan seorang ulama. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka tempat kamu ada di neraka. Coba. Dia mengajarkan agama, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Agama. Itu. Karena ternyata dia mengajarkan itu agar disebut seorang ustadz. Atau secara garis besar adalah karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena duniawi. Maka ini pelajaran yang penting bagi kita semuanya, saya, dai-dai, ulama-ulama semuanya. Hati-hati. Kalau kita berdakwah, kalau kita berceramah, kalau kita mengadakan kajian, mengisi ceramah semuanya, mengisi khotib, Jumat, ceramah dan sebagainya, niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena harta, jabatan dan sebagainya, hati-hati, hadis tadi. Mungkin di dunia dia disebut seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai kondang dan sebagainya. Tapi ternyata orang yang beragama seperti ini, yang dia menjadi ustaz tapi karena dunia, maka Allah betul-betul akan murka dengan dia. Ini hati-hati. Dimasukkan Allah ke neraka. Sudah dapat apa yang diinginkan, disebut seorang ustaz, mungkin dapat harta, mungkin dapat upah dan sebagainya di dunia. Tetapi ternyata orang yang seperti ini niatnya karena berdakwah, karena dunia, maka Allah tidak akan terima itu dan justru dilemparkan ke neraka. Hati-hati seperti itu. Dan golongan manusia yang kedua adalah seorang pejuang yang mati dalam medan perang. Coba bayangkan. Amalan tertinggi bagi seorang muslim itu adalah puncaknya adalah manakala dia meninggal dalam keadaan syahid. Berjuang membela agama Allah dalam medan perang. Itu luar biasa seperti itu. Maka orang yang berani berjuang membela agama Allah, Allah akan menghadiahkan dia seorang syuhada. Maka begitu dia meninggal dalam medan peperangan membela agama Allah, maka akan langsung masuk surga. Nah, ini ada seorang pejuang muslim yang meninggal di dalam medan perang, tapi waktu di kiamat dia masukkan Allah ke neraka. Proteslah dia kepada Allah. Kenapa dia masukkan neraka? Allah Maha tahu. Allah mengatakan, benar kau telah meninggal dalam keadaan membela agamaku, namun kau maju ke medan perang agar kau disebut seorang pahlawan, seorang syuhada. Dan titel itu sudah kau dapatkan di dunia, maka kami tidak terima amalan itu dan kau masuk neraka. Coba. Sudah meninggal tapi masuk neraka. Tapi ternyata karena niatnya tadi, dia membela agama Allah, mati, tapi bukan membela agama Allah, tapi agar namanya harum, agar namanya disebut seorang pahlawan. Nah itu. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Betul-betul karena Allah kita berjuang itu. Maka dikatakan kalau orang Indonesia itu orang syahid itu disebut pahlawan. Apa pahlawan itu? Pahlawan itu dari kata pahlawan. Pahlawan akhirnya disingkat jadi pahlawan. Artinya apa? Orang yang banyak pahala. Orang yang gemar berbuat baik. Orang yang senang untuk mencari kebaikan di sisi Allah. Maka disebut pahlawan. Maka disebut pahlawan. Nah itu. Dan jangan sampai terjadi seorang pahlawan mati sia-sia.
karena niatnya bukan karena Allah. Golongan yang ketiga yang dimasukkan Allah ke neraka adalah orang yang waktu di dunia dia senang dermawan, sering bersedekah, infak, wakaf kemana-mana gitu. Dan begitu meninggal dunia di hari kiamat dia dimasukkan Allah ke neraka dan dia protes, kenapa dimasukkan ke neraka? Padahal di dunia dia dermawan, seorang menyumbang sana sini. Dan Allah Maha tahu. Allah menjawab, benar kau telah berinfak, sedekah, nyumbang ke sana sini. Namun apa yang kau lakukan hanya karena kamu ingin disebut seorang dermawan. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka tempatmu adalah neraka. Nah, itu. Begitu besarnya amalan-amal mereka tadi kan. Menjadi ulama, menjadi seorang syuhada, menjadi seorang dermawan. Besar. Tetapi karena salah sedikit. Apa itu? Karena amalan batinnya. Apa itu? Niatnya bukan karena Allah, maka sia-sia hal itu. Maka sia-sia hal itu di sisi Allah. Mungkin di dunia dapat. Maka dalam hadis pertama tadi disebutkan, ada orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang berhijrah, niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena wanita. Maka dia dapat dunia juga. Mungkin dia dapat juga wanita yang akan dinikahinya. Dia dapat di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan ketiga golongan tadi seperti tadi. Mungkin di dunia dia mendapatkan jabatan, mendapatkan nama baik, mendapatkan ketenaran. Tapi ternyata di akhirat itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ini terjadi pada waktu Khalifah Turki Utsmani. Yang satu dipimpin oleh Khalifah Muhammad Murad. Tapi yang pertama ya. Kalau Muhammad Murad yang kedua namanya siapa? Al-Fatih. Fatih ya. Ini bapaknya Al-Fatih ini. Ya. Suatu hari Khalifah Muhammad Murad ini manggil ajudannya. Ajudanku sini. Saya itu tidak tahu kenapa saya pengen pergi ke sebuah daerah itu. Daerah itu apa saya lupa ya, di daerah tersebut. Ke sebuah daerah. Saya akan ke sana dan saya tidak tahu tujuannya apa, saya nggak tahu. Tapi saya pengen ke sana kata dia. Nggak tahu. Nak apa saya nggak tahu juga, cuma pengen ke daerah itu. Akhirnya ajudan tadi memberikan masukan, wahai Khalifah, kalau Khalifah ingin ke sana, sebaiknya jangan memakai pakaian kebesaran Khalifah. Pakai pakaian biasa saja, seperti rakyat biasa. Akhirnya Khalifah ini nurut apa yang disampaikan ajudan tadi, pengawalnya tadi, sehingga pengawal tadi mendampingi Khalifah, berangkatlah ke daerah itu. Berangkat ke daerah itu. Dan dia tidak tahu, sampai ke daerah itu dia tahu, nah ngapa nggak tahu, gitu kan? Karena memang dia nggak tahu, cuma hatinya pengen ke sana, gitu. Ada. Nah, pada saat dia sudah sampai di daerah itu, ada berita yang heboh. Di daerah itu ada seorang muslim yang meninggal dunia dan masyarakatnya di situ tidak ada yang mau ngurusi jenazahnya. Tidak ada yang mau mandikan, nyolatkan, nguburkan, nggak ada yang mau. Penasaran Khalifah tadi. Akhirnya dicarilah rumah ahli musibah tadi. Dapatlah rumah tadi, akhirnya dia masuk ke rumah itu, yang ditemui di situ keluarganya saja, nggak ada orang lain kecuali keluarganya saja. Tuan rumah tadi, istrinya tadi belum tahu yang di depannya itu ada khalifahnya, rajanya gitu kan. Muhammad Murad tadi bertanya, wahai ibu, kenapa suami kamu meninggal, tapi tidak ada yang mau menyolatkan? Gitu. Akhirnya istrinya menceritakan, wahai tuan, dia nggak tahu kalau yang di depannya itu rajanya, sultannya. Wahai tuan, suami saya ini adalah suami yang soleh, yang baik hati. Tetapi ada pekerjaan suami saya ini sehingga dicap oleh masyarakat, sehingga suami saya itu orang yang jahat, berperilaku buruk. Penasaran Sultan tadi, apa itu?
Begini Tuan, suami saya ini sedih dengan kemaksiatan yang terjadi di daerah sini. Karena di daerah sini itu ada pelacuran, ada tempat minuman keras. Sedih suami saya memikirkan masyarakat seperti ini. Akhirnya suami saya mengumpulkan harta-harta yang ada. Setiap malam suami saya bergantian pergi ke tempat minuman keras, atau sekarang kafe lah ya, tempat minuman keras, dan ke tempat pelacuran. Nah itu. Pada saat suami saya ke tempat pelacur, maka dia datangi wanita dan dia mengasih duit agar malam itu wanita itu jangan berbuat maksiat. Dengan dikasih duit ini agar dia pulang, tidak berbuat maksiat. Hari kedua, suami saya berganti ke tempat kafe atau tempat minuman keras tadi. Sampai di situ suami saya membeli botol-botol minuman keras tadi. Dibeli, kemudian dibawa, kemudian dibuang ke sungai. Sehingga pada malam itu paling tidak suami saya sudah menyelamatkan orang yang ingin minum minuman keras. Karena telah dibeli suami saya dan dibuang. Itu yang dilakukan suami saya. Dan masyarakat tahu. Sehingga masyarakat itu mengecap suami saya itu adalah orang yang jahat, berperilaku buruk. Itu. Nah, pada saat suami saya sakit, Tuan, dia berwasiat pada saya, kata istrinya tadi. Penasaran sultan, apa wasiat itu? Istri tadi belum tahu bahwa yang diajak bicara itu sultannya, rajanya. Apa itu wasiat suami kamu, wahai ibu? Wasiat suami saya, Tuan, kalau nanti saya meninggal dunia, saya tidak rela jenazah saya dirawat oleh masyarakat sini. Saya ingin jenazah saya yang mengurusi saya ini adalah Paduka Raja Sultan Muhammad Murad. Gitu. Begitu mendengar itu menetes air mata Sultan Muhammad Murad tadi. Ini rupanya Allah menggerakkan hati saya ke daerah sini nih, karena ada orang soleh tadi yang dicap orang yang buruk tadi. Menangis Sultan Murad tadi. Akhirnya Sultan Murad mengutus mengawalnya agar segera mendatangkan prajurit-prajuritnya ke rumahnya untuk membawa jenazah bapak tadi, suami tadi, dibawa ke istana. Dan Sultan Murad sendiri yang merawat, yang memandikan, yang mencolatkan. Itu. Orang tahunya, kisah ini orang tahunya dia berbuat jahat. Padahal niatnya luar biasa. Karena Allah tadi memberantas kemaksiatan dengan cara mengorbankan hartanya, memberikan uangnya kepada orang pelacur sehingga tidak berbuat maksiat, dan orang tidak berbuat maksiat malam itu. Begitu. Dan ini semua adalah tentang hati, tentang niat tadi. Nah, itu. Maka dari itu, para pirsawan BPS dimanapun berada, Ramadan ini sebagai sarana mengecas, memperbaiki hati kita, qalbu kita, hati kita, agar hati kita hati yang suci atau hati yang qalbun salim. Apalagi dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat nanti semua akan menghadap pada Allah, tapi Allah tidak akan menerima orang yang punya harta, orang punya anak dan sebagainya, tapi Allah hanya akan menerima menghadap Allah mereka yang hatinya hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana Allah tidak akan melihat harta, al-mal wal banun, keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang qalbun salim. Bagaimana kita mencapai hati yang qalbun salim? Mungkin kita akan lanjutkan setelah itu. Nah Ustaz, terkait bagaimana cara kita mencapai hati yang qalbun salim itu Ustaz, kan terkadang ini kita itu kan seringkali dihadapi oleh pujian-pujian Ustaz, pujian-pujian dari seorang. Nah itu bagaimana cara kita menyikapi
pujian-pujian itu, terlebih mungkin kita kan sebagai garda terdepan di dakwah Ustaz, ataupun mungkin orang-orang yang berpengaruh, misalnya kepala desa ataupun apa yang punya pengaruh di masyarakat, terus mereka dapat pujian. Bagaimana cara menyikapi pujian-pujian itu? Iya. Selama dia memang berbuat kebaikan dan hanya mengharap Allah, dan pujian itu datang, ya silakan saja. Yang penting tadi, makanya intinya adalah keimanan kita. Kalau iman kita itu menghujam dalam ke tanah, artinya imannya kuat, maka tidak akan lengser, tidak akan geser niat kita. Maka ada kata-kata bijak sore ini ya, mungkin ya perlu dicatat itu kan. Seseorang yang niatnya baik itu apa? Tidak akan terbang karena pujian, ya. Tidak akan terbang karena pujian, tidak akan tumbang karena hinaan. Nah, ini. Nah, tidak akan terbang karena pujian, tidak akan tumbang karena hinaan. Karena kokoh niatnya mantap. Meskipun banyak pujian-pujian, dia biasa. Ya. Maka malah banyak beristighfar pada Allah. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Begitu Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah, ya, orang pada ketakutan, banyak muji dan sebagainya. Justru Rasulullah menunggangi untanya sampai kepala Rasulullah sampai sejajar dengan punggung unta. Itu apa? Istighfar pada Allah, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetap merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai baca istighfar. Itu. Maka untuk menghadapi ujian-ujian, pujian seperti ya banyak-banyak istighfar. Yakinkan bahwa semua ini karena Allah. Ya, tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena hinaan. Nah, itu. Maka kuncinya adalah bagaimana meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, Ustaz. Tadi Ustaz kan menyinggung terkait qalbun salim. Nah, bagaimana cara kita meraih atau menggapai hati yang selamat itu? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana qalbun salim ini akan terwujud? Bersama BBS dimanapun berada, Ramadan ini sungguh momen yang sangat tepat untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sehingga hati kita yang ada itu cuma kebaikan-kebaikan. Ya, itu. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa cara membersihkan hati itu adalah menghindari dosa-dosa tercela, ya, menghindari dosa-dosa atau perbuatan tercela. Kemudian banyak istighfar sehingga hati kita ini dosanya hilang sehingga dibersihkan oleh Allah. Kemudian juga menghiasi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi dosanya itu kita berusaha agar diampuni oleh Allah, kotorannya dikeluarkan oleh Allah, kemudian dimasukkan sifat-sifat terpuji oleh Allah. Jadi kalau seperti ini apa yang terjadi? Yang ada dalam hatinya adalah kebaikan. Maka yang terpancar adalah nur ilahi, cahaya Allah. Orang yang qalbun salim itu. Dosanya hilang. Yang ada dalam hatinya cuma kebaikan-kebaikan. Nah itu. Nah, Ramadan luar biasa. Ramadan luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan Ramadan itu syahrul magfirah, syahrul kemudian selain ampunan juga syahrul rahmat. Ramadan ini adalah betul-betul saatnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa manusia yang berpuasa. Dan Allah akan memberikan beribu-ribu rahmat pada bulan Ramadan ini. Yang sunnah diberikan pahala oleh Allah seperti wajib, yang bersedekah kalau sehari sekali dalam sehari biasa 700 kali, Allah melipatkan gandakan 10 kali kebaikan pada bulan Ramadan. Begitu melimpahnya bulan Ramadan ini. Makanya pada bulan Ramadan ini Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita dan Allah sedang memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Maka dalam hadis
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, itu. Barang siapa yang berpuasa karena iman wa ihtisaban, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Gitu. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Gitu. Dan juga begitu, pada bulan Ramadan Allah akan memberikan bonus yang luar biasa. Setiap kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa yang benar, hatinya akan dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran hati, dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Pahala-pahala yang luar biasa. Maka kalau orang yang Ramadannya benar, maka dia akan jadi qalbun salim. Janji Allah. Orang yang beriman, orang berpuasa karena iman dan wahtisaban, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Bersih. Maka dari itu, pemirsa semuanya, mari kita berpuasa dengan betul-betul penuh keimanan. Penuh keimanan. Dan tidak cukup dengan keimanan, wahtisaban. Dengan kehati-hatian, dengan betul-betul perhitungan. Jangan sampai niat kita sudah benar, kita sudah imannya benar untuk melaksanakan puasa, karena iman tadi, tapi tidak wahtisaban, tidak hati-hati. Dia niatnya karena Allah berpuasa, tidak makan, tidak minum sejak fajar sampai maghrib, tapi tidak wahtisaban. Apa itu? Mulutnya tidak puasa, masih ngomongin wong, masih menggibah, matanya masih melihat gambar-gambar porno, video-video gak senonoh, telinganya masih mendengar hal yang tidak baik, kakinya melangkah tempat-tempat maksiat, tangannya masih mengerjakan perbuatan yang maksiat. Dia puasa, tapi lidahnya tidak puasa, matanya tidak puasa, telinga tidak puasa. Maka akan dapat teguran oleh Rasulullah. Kami min suami laisa lahu min suami ilaju wal atas. Ini karena tidak kehati-hatian tadi. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena imannya sudah benar tapi tidak wahtisaban. Tidak hati-hati. Nah, itu. Maka puasa itu totalitas. Totalitas. Tidak makan, tidak minum, kemudian menahan dari perkataan yang tidak baik, menahan dari penglihatan yang tidak baik, menahan dari pendengaran yang tidak baik, dan semuanya. Menahan. Maka arti saum itu sebenarnya menahan. Menahan. Bukan cuma menahan lapar dan dahaga, menahan seluruhnya. Menahan perbuatan-perbuatan nafsu setan. Ditahan. Tapi Ustadz, bagaimana Ustadz? Padahal setan sudah dibelenggu, masih ada juga yang berbuat maksiat. Itu kan. Itu yang dibelenggu oleh Allah itu setan dari jin. Sedangkan setan dari manusia banyak berkeliaran. Tidak dibelenggu. Nah, itu. Maka mari ini momentum memasuki akhir 10 Ramadan, kita mulai bebenah. Seandainya niat kita sudah benar, tapi mungkin belum hati-hati, kita beneri. Hati-hati. Karena betul-betul ini momentum yang sangat benar, sangat besar puasa ini, agar hati kita menjadi hati yang qalbun salim, yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat maghfirah, kemudian kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara ini insyaallah puasa kita akan benar dan kita akan jadi orang yang muttaqin. Itu saja mungkin dari kami. Ya, Ustaz, baik. Mungkin terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi-materinya terkait hati ya, Ustadz. Terus terkait kita, bagaimana cara kita menjaga hati kita, terutama sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini ya, pemirsa. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, Ustadz, barangkali dari Ustadz Sugiyarno sendiri ada closing statement? Jadi, bulan Ramadan ini mari kita betul-betul manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Semaksimal mungkin. Karena dengan cara inilah kita akan masuk surga. Karena kunci surga itu adalah takwa. Kunci surga itu adalah takwa.
Dan takwa itu adalah salah satu tujuan kita berpuasa. Maka jadikanlah puasa kita betul-betul akan meningkatkan derajat takwa kita pada Allah, sehingga memang kita nanti layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustaz Sugiharto yang telah menyampaikan materi-materinya, dan terima kasih juga kepada pemirsa Bincang Santai yang ada di rumah yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita amalkan tentunya. Sebelum itu kami juga mengingatkan kepada hadirin ataupun pemirsa Bincang Santai yang ada di rumah bahwasanya kami dalam hal ini Akademi Dakwah Indonesia Kota Pramuli sedang membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan yang ke-8. Oleh karena itu, bagi Bapak-Bapak sekalian ataupun bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama kami di Akademi Dakwah Indonesia Kota Pramuli, bahwasanya di sini ada perkuliahan ataupun ada kegiatan akademik D1, Diploma 1, dan insya Allah nantinya kita yang sudah berkuliah di sini akan berpeluang untuk melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang ada di Jakarta, dan tentunya Akademi Maliki Pramuli ini berbeasiswa full alias gratis ya. Oleh karena itu, maka mari kita maksimalkan peluang ini untuk bisa menuntut ilmu di jenjang perkuliahan Akademi Dakwah Indonesia Kota Pramuli, dan insya Allah asrama maupun kegiatan perkuliahan lain dan lain sebagainya itu gratis, berbeasiswa full, mungkin kecuali odol dan perlengkapan pribadi lainnya itu baru disediakan oleh orang tua masing-masing. Tapi selain itu, baik asrama maupun keperluan terkait perkuliahan, di sini kami membiayai mahasiswa atau mahasiswi. Nah, maka tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama kami. Dan pendaftaran kali ini sudah memasuki gelombang yang pertama, masih gelombang pertama, dan akan dibuka hingga akhir April 2026. Kedua, kami juga mengingatkan kepada pemirsa ataupun hadirin yang ada di rumah bahwasanya Akademi Dakwah Indonesia Maliki Kota Pramuli membuka peluang kepada muslimin, orang-orang dermawan sekalian. Kami membuka peluang berupa zakat, infak, sedekah. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki kelebihan harta yang barokah tentunya, kami membuka peluang untuk turut serta menginfakkan harta terbaik Anda untuk kaderisasi Dai Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Pramuli ataupun kader-kader Dai lainnya di Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Pramuli dengan cara transfer melalui rekening Akademi Dakwah Indonesia Pramuli nomor 1059388106, dan bisa pemirsa saksikan juga di running text yang ada di layar kaca pemirsa sekalian. Nah, itu mungkin dari kami. Saya Enggal Nur Wahyudi, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dokumentasi Ustaz. Iya.